Ibu dari Rahendro Herubowo, Erlina, mengaku terakhir berkomunikasi dengan anaknya pada Minggu. Seluruh pesan yang dikirim tak lagi mendapat balasan. Erlina mengaku sempat melarang anaknya berangkat ke wilayah konflik, namun Heru tetap memilih ikut dalam misi perdamaian tersebut. Heru merupakan salah satu WNI yang diculik Israel dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Ibu, harapan ibu biar pemerintah cepat-cepat mengurus tuntas biar cepat selamat dikembalikan ke Indonesia dengan selamat gitu. Sama seperti keluarga lainnya, hingga kini Sutrawati, ibunda dari Andi Angga Prasadewa asal Makassar yang ikut dalam misi kemanusiaan menuju Gaza Palestina ini belum mengetahui bagaimana nasib anaknya. Lewat video pendek ini, Angga menjelaskan jika video yang direkamnya sudah menyebar, maka kemungkinan besar dirinya sudah ditangkap pasukan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Angga Prasadewa. Jika Anda menonton video ini, berarti saya telah diculik oleh Zionis Israel di perairan internasional. Penculikan saya ini menunjukkan sekali lagi bahwa rezim Zionis Israel dan pendukungnya bertindak untuk melanjutkan pembunuhan dan genosida mereka. Ibunda Andi hanya bisa berharap pemerintah segera turun tangan menyelamatkan anaknya serta relawan lainnya. Kami cuma berharap sama pemerintah, terutama Bapak Presiden Prabowo, agar bisa menyelamatkan anak saya, karena anak saya kan itu aktivis kemanusiaan, bukan teroris yang harus diculik. Anak saya itu kan cuma membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, bukan membawa senjata. Sudah lebih dari 24 jam sejak tentara Zionis Israel menangkap Heru dan Angga serta ratusan relawan lainnya. Namun hingga kini belum ada kejelasan tentang nasib mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit karena komunikasi yang terbatas. Kami mengapresiasi semangat dari rekan-rekan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla, karena ini juga mencerminkan satu keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza pada khususnya. Dan ini merupakan semangat yang saya kira perlu diapresiasi. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong kepada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang ada di Jordan dan Turki. Kita doakan semoga mereka kondisinya baik-baik dan bisa segera kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Kalau saat ini mereka para aktivis jurnalis itu lagi diproses untuk dibawa ke kota pelabuhan bernama Asdod. Asdod ini berada di pesisir selatan Israel atau sekitar 40 km dari Gaza. Nanti di sana mereka ada diproses, diinterogasi dan lain-lain. Sementara itu informasi yang kami dapat, kami sudah langsung melaporkan atau berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri
Dan selain itu juga rekan kami yang berada di comment center baik di Malaysia, begitu juga di Turki, itu langsung berkomunikasi dengan KBRI di sekitar wilayah penculikan gitu ya. Pakar telematika yang juga tersangka dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo, mendesak agar pengacara Rasman Arif Nasution segera dieksekusi. Desakan menyusul usai Mahkamah Agung menolak kasasi Rasman Arif Nasution terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea. Menurut Roy Suryo, kini Rasman resmi berstatus terpidana dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Kita mengapresiasi langkah dari Kejaksaan Agung yang sudah menolak kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah menolak kasasi dan itu menetapkan atau menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Meski mengaku menghargai putusan Mahkamah Agung, Rasman tetap menyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Dirinya juga mengaku akan menghadapi dengan jantan sambil memikirkan langkah hukum selanjutnya. Saya akan gentle menghadapi ini dengan jiwa besar, dengan jiwa tabah, dengan jiwa ikhlas, ya, dengan penuh kesatria, saya akan menjalani proses hukum ini. Saya tidak akan melarikan diri, saya tidak akan kabur, saya tidak akan sembunyi. Saya akan menunggu putusan dimaksud sampai di tangan saya. Diketahui hubungan Roy Suryo dan Rasman Arif Nasution memang terus memanas. Selain kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea, keduanya juga kerap berseberangan terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan perdana menjadi momentum krusial bagi tim kuasa hukum Andri Yunus untuk menentukan sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Pihaknya mengaku tidak pernah mendapatkan informasi resmi apapun terkait adanya penghentian penyidikan maupun pelimpahan kasus tersebut kepada Puspom TNI. Kuasa hukum menilai proses yang dijalankan secara diam-diam ini kian memperkuat dugaan adanya upaya melemahkan penegakan hukum bagi korban. Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum secara tegas menuntut agar hakim membatalkan penghentian penyidikan yang dinilai sepihak serta meminta kepastian hukum dibuka kembali secara transparan. Sebagaimana teman-teman ketahui, kepolisian itu sebenarnya sudah melaksanakan serangkaian penegakan hukum atau penyidikan, yaitu di tanggal 13 ya Bang ya. Dimulai tanggal 13 dan itu ada laporan model A. Nah, laporan model A itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Pusat yang kemudian dilimpahkan ke kepolisian Jakarta Metropolitan Jakarta Raya atau Polda. Nah, itulah yang hari ini kami menjadikan objek pengajuan pra-peradilan. Karena sejauh yang kami lihat dan teman-teman dari tim advokasi untuk demokrasi saksikan bahwa kepolisian dari Polda Metro dalam hal ini penyidik sudah melakukan serangkaian penegakan hukum dan sudah memperoleh alat bukti yang menurut kami sudah jelas dan terang mengarah kepada para pelaku. Melalui sidang pra-peradilan ini, majelis hakim diharapkan dapat melihat secara objektif adanya ketidakterbukaan dalam proses penyidikan, sehingga status hukum korban dapat diputuskan secara adil dan terang benderang. Dari Jakarta, Selena Yahya, Rama Romadona, Yudi Richard, iNews melaporkan.